Bapak Surgawi, terima kasih banyak buat kesempatan kami malam hari ini bersama-sama akan kembali membuka firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya, shalom teman-teman, selamat malam. Syukur hari ini kita boleh sama-sama beribadah, sama-sama boleh belajar kembali kebenaran firman Tuhan di penghujung dari seluruh rangkaian pembinaan yang kalian lalui dan kalian disiapkan menjadi pemimpin KTB. Ya, saya boleh share screen dari akun yang satunya lagi, bisa tolong? Saya masuk 2 akun ini, jadi satunya saya akan coba share screen dari slide yang saya siapkan. Iya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ya, masuk dalam satu tahapan di mana kita akan menuliskan episode baru. Dan teman-teman ini adalah pemimpin KTB versi Corona, begitu ya. Tentu ini semua tidak mudah, karena juga tidak ada dari kita yang sudah pengalaman dengan situasi ini. Tetapi sekali lagi, saya pikir Tuhan tidak berhenti berkarya, bahkan di generasi seperti ini pun, kita sama-sama dipanggil ya untuk memberitakan kebenarannya. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita melihat begitu ya, bersama-sama bahwa di tengah situasi kita menjadi orang yang akan memimpin kelompok kecil, kelompok KTB, saya coba berikan gambar ini ya. Jadi dalam pergumulan setelah melewati sekian puluh tahun begitu ya, melihat perkembangan kelompok kecil begitu ya. Lalu ini yang kemudian jadi kesimpulan begitu. Apa sih atau bagaimana sih kelompok kecil KTB yang kita sebut berkualitas, dan tentunya bukan cuma berkualitas tetapi juga berkelanjutan. Jadi KTB yang kualitas dan continue. Nah, teman-teman, saya melihat ada 3 faktor yang berpengaruh ya. Jadi kita tidak bisa hanya melihat salah satu faktor saja, tapi kita harus bisa melihat ketiga faktornya secara utuh ya. Nah, yang pertama itu teman-teman adalah melihat dari sisi pemimpin kelompoknya. Ya, tentu pemimpin kelompoknya ini jadi penting karena ini kunci juga begitu ya. Kalau teman-teman adalah pemimpin kelompok, ya kehadiranmu sangat penting untuk melihat kualitas juga ya. Tetapi bukan hanya pemimpin kelompok, juga anggota kelompoknya, kira-kira begitu ya. Siapa yang ada dalam kelompoknya itu juga jadi penting. Makanya AKK-nya atau anggota kelompok kecilnya pun itu akan mempengaruhi. Jadi kadang ada PKK yang sungguh-sungguh, AKK-nya yang nggak benar gitu ya, AKK-nya yang nggak pas begitu. Atau di sisi lain, ada juga AKK yang sungguh-sungguh, bahkan ngejar-ngejar PKK gitu ya. PKK-nya yang lari-larian, sibuk skripsi, sampai ninggalin AKK-nya, dan seterusnya. Nah, tetapi selain PKK dan AKK, yang saya juga perhatikan adalah proses berkakak. Jadi, tentu ini jadi perjuangan bersama, baik pemimpin kelompok maupun anggota kelompoknya. Karena bayangkan, misalnya PKK-nya bagus lah secara kualitas, AKK-nya juga bagus secara kualitas. Berapa kali ketemu satu semester, prosesnya bagaimana? Ketemunya cuma 1 kali, gitu ya.
Satu kali pertemuan aja. Jadi proses ber-KK jadi penting. Di dalamnya juga kita bicara bukan cuma ini ya, tetapi proses ber-KK ini juga berkaitan dengan materi apa yang digunakan. Jadi dalam proses itu ada materi, ada frekuensi, ada dinamika dalam kelompok. Nah, jadi sebenarnya waktu nanti teman-teman menjadi pemimpin kelompok, 3 hal ini yang harus kita sama-sama perhatikan, ya. Nah, realitanya yang bisa kita kontrol, bagi saya yang bisa kita kontrol adalah diri kita tentunya, ya, sebagai pemimpin kelompok. Jadi hari ini saya bicara dari sisi pemimpin kelompok. Saya ingin mengajak kita melihat dalam firman Tuhan bagaimana kita bisa memikirkan bersama tentang hal ini. Karena kalau teman-teman perhatikan di dalam proses dalam berkelompok kecil nanti, maka saya harus katakan yang paling mungkin kita kontrol adalah diri kita, ya. Kita kadang nggak bisa ngontrol juga akak kita seperti apa, begitu ya. Karena itu kita juga harus benar-benar memimpin dengan banyak doa, banyak berserah, belajar untuk curhatnya sama Tuhan, begitu ya. Jadi saya berharap sesi ini bagi saya akan menolong juga bagi kalian menyimpulkan ya apa yang sudah kalian pelajari dalam pembinaan, tetapi juga jadi modal untuk kamu ke depan melihat apapun tantangan yang ada di hadapan, kiranya teman-teman bisa melihatnya dengan tepat, ya. Bagian firman Tuhan yang saya ambil dalam pembahasan kita hari ini adalah di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua. Kita akan melihat 1 Tesalonika pasal yang kedua, di dalam ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12, ya. 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, Abang sudah tuliskan semua ayatnya di screen, jadi silahkan nanti teman-teman bisa ikuti. Kalau kalian mau ikuti di Alkitab cetakmu juga silahkan, ya. Nah, kita perhatikan 1 Tesalonika 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun, dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Nah, ini menarik ya, dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan, atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup
sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, salah satu bagian yang menarik untuk kita pelajari di dalam surat Paulus bagi saya adalah surat 1 Tesalonika. Ya, bagaimana kita bisa lihat sedikit latar belakang nanti, kita akan buka juga, tapi Abang ingin tunjukkan waktu itu Paulus melayani ke Tesalonika yang ada di daerah Makedonia. Nah, perhatikan petanya, ya. Coba di zoom, kalian bisa lihat begitu ya. Ada yang sebelah kanan itu disebut Asia. Pada waktu itu Asia adalah nama nama provinsi. Jadi bukan hanya nama benua, tetapi provinsi yang ada di daerah Asia kecil, begitu ya. Kalian bisa lihat nih. Oke ya, itu Asia. Yang ada di provinsi Asia. Lalu bagaimana Tuhan pada waktu itu ketika Paulus ada di Troas, begitu ya. Kita tahu dia dapat penglihatan ke Makedonia, sehingga dia menyeberang, dan dia sampai ke Filipi, ya. Dan kemudian dari Filipi, dia pergi ke kota lain, yaitu Tesalonika, yang ada di wilayah pada waktu itu. Jadi, bagi saya menarik untuk memperhatikan bagaimana Paulus dipakai Tuhan juga memulai pelayanan di Tesalonika. Nah, memang kalau kita perhatikan lebih detail begitu ya, teman-teman bisa lihat dalam slide berikut. Nah, ini nih daerahnya, itu Filipi, ada Filipi ya, itu ada Tesalonika. Nah, jadi Paulus dipakai Tuhan untuk membawa Injil sampai ke Tesalonika. Nah, apa yang menarik yang bisa kita perhatikan? Bahwa ternyata di dalam jemaat yang Paulus bina di Tesalonika ini salah satu jemaat yang luar biasa. Kalau kalian perhatikan surat-surat Paulus, kalian perhatikan di bagian awal, biasanya Paulus memberikan pujian kepada jemaat terhadap apa yang mereka miliki. Nah, ini menarik untuk melihat, coba sama-sama kita buka 1 Tesalonikanya. Abang nggak buat di slide ya. Coba lihat 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 1, teman-teman coba perhatikan ayat yang kedua. 1 Tesalonika 1 ayat yang kedua. Saya bacakan buat kita. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Perhatikan ayat 3-nya. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Teman-teman, menarik sekali kalau kita merindukan jemaat yang bertumbuh, itu jemaat yang seperti apa? Kalau kalian merindukan adik kelompok kecil yang bertumbuh, adik KTB yang bertumbuh, bertumbuhnya itu seperti apa? Nah, paling tidak, Paulus memberikan trilogi yang sering muncul di dalam surat-suratnya, bahwa tentu kita mau yang punya iman yang baik, punya kasih yang baik, dan juga pengharapan. Jadi, iman, kasih, dan pengharapan sebenarnya ini ciri dari jemaat yang bertumbuh. Dia bertumbuh di dalam pekerjaan iman, dalam usaha kasih, dan ketekunan pengharapan. Nah, makanya kenapa Abang bilang ini menarik, karena di dalam surat yang lain biasanya cuma muncul misalnya imannya aja gitu ya, atau kasihnya saja. Tetapi di dalam jemaat Tesalonika, bayangkan ini, Paulus memuji mereka karena iman mereka, karena kasih mereka, karena pengharapan yang mereka miliki. Jadi bagi saya ini menarik sekali ya. Saya boleh pakai istilah, ini jemaat Tesalonika adalah jemaat yang ideal, teman-teman. Coba teman-teman perhatikan ya. Di dalam bagian ini, coba lihat ayat yang ke-7. Perhatikan 1 Tesalonika 1, Abang tidak tulis di Alkitab di screen, tapi kalian coba perhatikan di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang
Ketujuh, lihat bagaimana Paulus memuji jemaat ini. Makanya saya bilang ini jemaat yang ideal ya, imannya, kasihnya, pengharapan. Iman itu berkaitan dengan percaya pada Kristus, kasih adalah sesuatu yang nampak kepada sesama, dan yang namanya pengharapan ini juga bicara sesuatu yang akan datang. Ya, sesuatu yang Tuhan sediakan bagi mereka dan mereka berharap kepada apa yang Tuhan berikan. Nah, perhatikan sebentar di dalam di dalam ayat yang ke-7. Perhatikan dikatakan sehingga kamu telah menjadi teladan. Jadi jemaat tadi itu kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia. Saya balik sedikit untuk teman-teman lihat slide-nya ya. Lihat petanya. Kalimat Paulus ayat 7, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Teman-teman bisa perhatikan, sebenarnya Makedonia, ya, perhatikan, Makedonia dan Akhaya itu bukan nama kota, tapi itu nama provinsi. Saya waktu perhatikan ini luar biasa ya. Bayangkan jemaat Tesalonika, ini ya, jemaat Tesalonika ini, jemaat Tesalonika, Paulus bilang, kamu telah jadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena ayat 8, dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Jadi bayangkan ya, ini jemaat yang imannya, kasihnya, pengharapannya bukan hanya bergema di kotanya, di Tesalonikanya, tapi sampai satu provinsi. Tesalonika ada di provinsi Makedonia. Tapi bukan ternyata hanya sampai di Makedonia, bahkan sampai di Akhaya. Itu provinsi di bawahnya. Bahkan bukan hanya itu, Paulus katakan bergema sampai ke seluruh dunia. Nah, ini memang gambaran yang bagi saya menarik sekali yang Paulus sampaikan, menunjukkan kepada kita bahwa ini loh yang Tuhan berikan melalui jemaat yang dilayani oleh Paulus ini. Sekali lagi, kita bisa simpulkan, ini jemaat yang ideal, gitu ya. Kalau saya pakai istilah, ini jemaat yang ideal. Wah, teman-teman, kita pengen banget ya kayak begini ya. Bayangkan kalau teman-teman jadi pemimpin KTB, lalu adik-adiknya jadi semua gitu ya. Ini mereka dalam anugerah Tuhan bisa jadi jemaat yang ideal. Tapi sekarang muncul pertanyaannya begini. Untuk lahir jemaat yang ideal seperti ini, adik KTB yang ideal seperti ini, kira-kira apa sih yang perlu kita perhatikan? Sekali lagi tadi Abang bilang ada sisi pemimpin KTB-nya. Ada sisi adik KTB-nya. Dan ada sisi proses ber-KTB. Kita baru saja melihat adik KTB-nya, ya, jemaatnya, AKK-nya. Nah, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman, sebenarnya apa sih kuncinya yang kita bisa perhatikan dari sang pelayan, dan tentunya Paulus menjadi pemimpin KTB bagi jemaat Tesalonika, dia gembala bagi mereka, yang kalau saya perhatikan, ini bisa jadi refleksi kita nih, yang mesti teman-teman dan saya ingat. Dan sedikit banyak kita bisa lihat prosesnya ya dalam bagian ini. Nah, jadi Abang ingin kita belajar 1 Tesalonika 2 seperti yang sudah kita baca tadi. Saya melihat ada 3 hal yang menarik yang Paulus teladankan, dan ini juga yang saya harap kalian tulis dalam diary-mu ke depan. Ingatlah hal-hal ini. Yang pertama, kita akan melihat visi. Itu di dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua. Yang kedua, kita akan lihat motivasi, ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Dan nanti yang terakhir kita akan lihat strategi, ayat 8 sampai dengan, maksud saya ayat 7 ini ya, kalau saya lompat ya. Ayat 7 sampai ayat 12. Oke, ketutup. Ayat 7
sampai ayat yang ke-12. Jadi, teman-teman bisa melihat, karena ini adalah bagian penting yang Abang pikir perlu kita sama-sama hayati. Sekali lagi, yang saya bilang tadi, yang bisa kita kontrol ya diri kita. Ya, kalau anggota KTB kita ya pasti kita bisa kasih pengaruh, tetapi kan balik lagi ya, itu sangat-sangat di luar kontrol kita lah. Kita nggak bisa mengubah orang kalau bukan karya Tuhan, tapi bagian kita yang harus kita kerjakan. Ya, nah kita akan lihat satu persatu. Kenapa saya bicara ini visi, lalu motivasi, lalu strategi. Gampang diingat ya, VMS. Oke, kita lihat yang visi dulu. Teman-teman, kalimat yang menarik di dalam ayat 1 sampai ayat 2, ini yang Abang kasih warnanya khusus dan juga saya bold. Dituliskan, kamu pun sendiri pun memang tahu, saudara-saudaraku, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Wah, teman-teman, waktu membaca ini, kayaknya kita langsung bisa pikir, wow, memang luar biasa Paulus ini ya, kedatangannya tidak sia-sia, tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu juga dalam perjuangan yang berat. Sedikit banyak, kalau kalian lihat nanti di Alkitabmu, untuk menghayati 1 Tesalonika, kita mesti lihat ke ayat di Kisah Rasul. Ya. Nah, sekarang coba buka Alkitabmu. Abang minta buka ke Kisah Rasul 17. Ya. Kisah Rasul 17. Teman-teman lihat sama-sama ayat-ayat ini. Kisah Rasul 17. Saya ingin mengajak teman-teman melihat judulnya dulu. Kisah Rasul 17 itu judulnya Keributan di Tesalonika. Tetapi itu juga sebenarnya awal pelayanan dibuka di Tesalonika. Nah, sekarang lihat. Satu perikop di atasnya, Kisah Rasul 16, mulai dari ayat yang mungkin 2 perikop di atasnya. Kalian lihat Kisah Rasul 16, ayat yang ke-13. Judulnya apa? Paulus di Filipi. Apa sih yang terjadi? Paulus mengatakan telah dianiaya dan dihina di Filipi. Perhatikan Kisah Rasul 16, ayat yang ke-19. Judul yang diberikan LAI, Kepala Penjara Filipi. Karena ternyata di Filipi, Paulus mengalami di penjara. Kalau kita masih ingat ceritanya, dia di penjara bersama dengan Silas, tengah malam mereka bernyanyi, lalu kemudian terjadi gempa bumi. Ya, nanti tanya Paulus sama Silas, lagu apa itu yang bisa bikin gempa bumi ya? Tapi Tuhan mendengar doa mereka, lalu kemudian kita melihat bagaimana dibukalah semua pintu-pintu penjara itu ya, Tuhan buka, dan kemudian singkat cerita kepala penjara percaya. Tadinya dia mau bunuh diri ya, karena dia pikir semua tahanan sudah lepas. Bagi saya ada kalimat yang menarik kalau kita perhatikan di ayat yang ke-22. Perhatikan Kisah Rasul 16 ayat 22. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Jadi Paulus dan Silas itu didera. Didera itu gambaran, beberapa penafsir mengkaitkan seperti yang Yesus alami sebelum disalib. Itu namanya flogging dalam bahasa aslinya, itu adalah orang didera gitu ya, sampai memang itu sangat menyakitkan. Nah, perhatikan ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Jadi sudah didera, dimasukkan lagi penjara, lalu perhatikan lagi, kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Jadi ini VVIP, very, very important prisoner. Ya, lihat apa yang dilakukan buat mereka. Ayat yang ke-24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah, biar nggak lari ya. Bukan cuma itu, dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Jadi memang very, very important prisoner. Gara-gara apa Paulus masuk penjara? Karena memberitakan Injil, teman-teman. Dan saya membayangkan gitu ya, mungkin kalau kita baca gini kayak cerita, oh dia masuk penjara, kita lupa dia didera.
Makanya ketika kepala penjara membawa Paulus ke rumahnya, coba lihat ya. Kita nggak bisa baca seluruhnya, tapi abang coba berikan kepada teman-teman pemahaman. Ayat 22, 32. Oh, dari 31 ya. Lalu jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus. Karena kepala penjara nanya, Tuhan, apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat? Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. 32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepada mereka dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ayat 33, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Bagi saya ini menarik nih. Keterangannya membasuh bilur mereka. Berarti memang, teman-teman bayangkan lah ya, dipukul biasa aja. Kalau kalian mau dipukul gitu ya, dicambukin, diderai itu dicambuk dengan begitu rupa, itu pasti lebam-lebam, teman-teman. Dan ini dibuktikan kepala penjara waktu bawa mereka keluar, lalu kemudian mereka melayani kepala penjara dan seisi rumahnya, dibasuh bilurnya. Ini membuat kita menyadari bahwa pasti luar biasa ini ya, sakitnya buat Paulus dan Silas. Lalu, singkat cerita, kita lihat, akhirnya dia dibebaskan. Paulus dan Silas dibebaskan, karena ternyata mereka orang Romawi, dan mereka kemudian disuruh pergi, gitu ya, ayat 40, coba lihat. 40. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Keluar dari penjara ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Teman-teman, kalau keluar penjara, pengennya ngapain? Ya pulang lah gitu ya, ke rumah ya. Ya jangan sampai masuk penjara lagi gitu. Ngapain sih masuk penjara lagi ya? Lihat ayat pasal 17. Sekarang kisah Rasul 17. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Ayat 2. Seperti biasa, Paulus masuk rumah ibadat itu, 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Nah, perhatikan ayat 4. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Teman-teman, kenapa bagi saya ini menarik? Kalau kalian perhatikan baik-baik, sebenarnya unik ya. Kenapa abang bilang unik? Karena Paulus dan Silas pergi ke sana, ya, pergi kemana ini? Pergi ke Tesalonika, ngapain? Beritakan Injil lagi. Wow, saya membayangkan begini ya, mereka ini kan baru saja keluar penjara gara-gara memberitakan Injil. Lalu pergilah mereka kemana? Pergi lagi ke Tesalonika, ngapain? Beritain Injil lagi. Atau kalau saya boleh pakai gambarannya begini. Orang kalau habis lebam-lebam, dipukulin begitu, berapa lama baru lebamnya hilang? Saya pikir nggak gampang ya, nggak cepat. Pasti, nggak mungkin kan hari ini dipukul, besok lebamnya hilang gitu ya. Enggak. Saya membayangkan lebamnya itu pasti lama. Jadi kalau saya membaca ayat 1 pasal 17 dari perspektif itu, kalimatnya bisa begini. Paulus dan Silas yang masih lebam-lebam itu, masih ada bekas luka, bilur-bilur itu, mengambil jalan melalui Amfipolis, Apolonia, dan tiba di Tesalonika. Teman-teman, kenapa ini jadi penting? Karena yang menggerakkan Paulus dan Silas, menurut abang, kalau saya menafsirkan, ini bukan digerakkan oleh jumlah yang dilayani, bukan digerakkan oleh situasi, tapi perhatikan kalimat yang ada di screen. Namun dengan pertolongan Allah kita, beroleh keberanian. Jujur aja, kalau saya jadi Paulus, habis keluar penjara ya pulanglah. Ngapain sih nantang maut lagi?
beritain Injil lagi. Gara-gara Injil ini aku di penjara, dipukul-pukul pula. Sekarang keluar penjara, harusnya pulang dong. Ini malah pergi lagi ke Tesalonika, PI lagi di sana, beritakan Injil lagi di sana. Apa yang menggerakkan mereka? Bagi saya yang menggerakkan adalah visi dari Allah. Teman-teman, karena itulah Paulus bisa berkata, kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Padahal ingat, baca lagi tadi ayat yang kedua, Kisah Rasul 17 ayat yang kedua, berapa lama Paulus ada di Tesalonika? Alkitab memberikan petunjuk 3 hari Sabat berturut-turut. Jadi teman-teman, saya waktu menggabungkan fakta-fakta ini, jadi kagumnya luar biasa ya. Bayangkan, jemaat yang hanya dilayani 3 minggu, tapi punya iman, punya kasih, punya pengharapan yang bukan hanya bergema di kotanya, tapi bahkan seluruh provinsi, bahkan provinsi lain. Apa yang abang pelajari dari bagian ini? Bagi saya, betapa pentingnya pelayanan kita digerakkan oleh visi. Teman-teman, kalau saya jadi Paulus, tentu ya, ini bisa bikin depresi. Pergi ke sini ditolak gitu ya, dipukulin gitu. Pergi ke sana dipukulin lagi, didera lagi. Jadi sebenarnya jadi pertanyaan, gimana sih melayani itu ya? Jujur aja kalau kita melayani dan mau tidak punya pergumulan, pelayanan lalu tidak pernah ngalamin kesulitan, saya pikir bukan demikian pelayanan. Mungkin saat ini kalian pun harus menulis di diary kalian ya. Dear Diary, am I ready for the suffering? Saya siap nggak sih untuk pergumulan? Bagi saya, Paulus siap bukan karena kekuatan dirinya, tetapi dia melihat, memandang kepada Allah. Nah, kan itu adik-adikku, teman-temanku yang dikasihi Tuhan, saya sangat berharap, saya sangat berdoa di tengah nanti kamu berjuang bagi adik-adik KTB yang Tuhan percayakan kepadamu. Saya tidak tahu seberat apa perjuangan yang nanti Tuhan izinkan kamu lalui, ya. Apakah kamu juga akan melaluinya dengan pergumulan yang berat? Kadang-kadang mungkin mau putus asa begitu ya. Tapi baca lagi kalimat ini ya, baik-baik. Tetapi sungguh pun, kami sebelumnya seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah, kami beroleh keberanian, pergi lagi, beritakan Injil kepada kamu, dan ini perjuangannya tidak mudah. Bagian yang pertama yang harus teman-teman ingat, waktu engkau menuliskan diarimu untuk pelayanan di tengah krisis ini, saya harap kamu teguh dalam visi yang dari Tuhan. Pelayananmu sia-sia atau tidak bukan tergantung respon orang. Saya akhirnya menyadari itu ya, itu menghibur sih sebenarnya ya. Kalau kamu sudah lakukan yang terbaik, orangnya nggak berespon, jangan bilang itu sia-sia ya, karena visi Allah mau menyatakan itu tidak pernah sia-sia. Kalau respon orang jadi patokan Paulus melayani, begitu orang nggak respon, udah Paulus pulang. Tapi lihat ya, dari kota ini, ditolak pindah lagi kota lain, ditolak pindah lagi kota lain. Berarti yang menggerakkan Paulus bukan respon orang, tetapi dia tahu visi dari Tuhan dan itu yang membuat dia maju terus, maju terus. Bahkan dianiaya, dihina, terus maju. Dan dengan pertolongan Allah, kembali beroleh keberanian. Ya, saya nggak tahu teman-teman nggak mungkin akan seperti Paulus seperti ini ya, didera, gara-gara anak kelompok kecil dipukul, dicambukin, lebam-lebam satu tubuh ya. Ya mungkin tantangan kita apa? Ini tantangan corona ya. Gimana ngontaknya, waktu kontak nggak dibales. Ya, waktu telepon nggak diangkat, di-reject. Waktu janjian ketemu, waktu hari H-nya di calling-calling, di WA-WA, di line nggak bales. Nanti habis pertemuan baru, sorry Kak, tadi ini gitu ya. Mungkin kamu juga akan depresi gitu ya, kamu akan stres gitu, pelayanannya model begini, lalu kemudian kamu juga akan mungkin mengalami capek juga. Gue kan juga ada kuliah bang, gue bukan cuma jadi PKK di kampus, pemimpin KTB di kampus. Banyak sekali kondisi yang mungkin akan melemahkan engkau.
Apa yang membuatmu bertahan? Visi. Ingat, Tuhan memanggil, Tuhan menguatkan. Tuhan tolong kamu dengan keberanian. Jujur aja, kalau Paulus sendiri pasti takut. Abis keluar penjara Filipi, pulang lah ya, ngasok dulu. Kok bisa berani beritakan Injil lagi? Ini semua karena kekuatan Tuhan. Alami teman-teman, sebagai pemimpin KTB, ya, yang terus dipimpin Tuhan. Lalu bagian yang kedua. Kalau teman-teman perhatikan, bagian yang kedua saya tuliskan di sini motivasi, ya. Nah, sebenarnya kalau motivasi ini berkaitan dengan diri kita, visi dari Allah, tapi motivasi menjadi sesuatu yang penting kita jaga, kita pelihara baik-baik. Teman-teman, di dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-6, kalian bisa melihat ya. Kalau kita baca di sini, Paulus mengatakan, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan, atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Teman-teman, Paulus mungkin disalah mengerti. Tetapi Paulus mengatakan kalimat yang bagi saya menarik ya, bahwa yang kami lakukan ya, nasihat tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, tidak disertai tipu daya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Nggak gampang ngomong seperti ini ya. Jadi terus miliki motivasi yang murni waktu melayani. Kadang-kadang kita bisa begitu gampang terjebak di dalam kesombongan, merasa, wah aku nih PKK. Apalagi kalau adik-adik kelompok kecil kita bagus-bagus ya. Wah kayaknya, oh puji diri, haleluya. Ini karena saya PKK yang baik, begitu. Paulus ingat betul bahwa semua yang dia bisa hanya karena Allah yang memampukan. Perhatikan ayat berikutnya, ayat 5. Ini kalimat bagi saya menarik ya. Paulus bilang, kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba. Dalam bahasa aslinya, maksud loba ini, ya, greedy motivation, ini berkaitan dengan uang sebenarnya. Karena pada waktu itu, ada orang yang menuduh Paulus melayani untuk cari uang, kira-kira begitu ya. Dan Paulus bilang, enggak, aku enggak begitu. Bagi saya menarik, kalimat pertama dia bilang, kamu mengetahui. Tapi di bagian bawah dia katakan, Allah adalah saksi. Juga tidak pernah mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun orang-orang lain, sekalipun dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Nanti selama kalian jadi pemimpin kelompok, KTB, jaga motivasi. Jaga dengan motivasi yang murni. Melayani dengan tulus. Bukan untuk menyukakan manusia, bukan untuk cari puji-pujian, bahkan bukan untuk dipuji dirimu sendiri, tapi kiranya kita melakukannya bagi kemuliaan Allah. Kalau motivasi kita salah, maka mungkin pelayanan tetap berjalan, tapi akhirnya kita mencuri kemuliaan Tuhan. Bagi saya, setiap kali lihat adik-adik KTB bertumbuh, sebenarnya hanya bisa berkata, Tuhan terima kasih. Tuhan pakai saya yang lemah ini bagi mereka. Tapi kalau mereka bisa berubah, sebenarnya Tuhan ini semua karena anugerah-Mu. Saya memegang kelompok KTB, kelompok kecil sejak 93. Jadi banyak adik-adik yang pernah saya layani, dan waktu saya kemudian seringkali lihat ada yang tanda kutip jadi ya, benar-benar hidupnya berubah, ada yang akhirnya kok nggak jadi juga gitu ya. Kadang-kadang saya pikir ya itu cara Tuhan juga untuk menunjukkan kepada saya, bukan kamu Lex yang mengubah mereka. Ya, bagian kita kerjakan dengan baik. Jadi PKK yang baik, motivasi murni, persiapanlah dengan baik, belajar untuk rela menderita, jangan cepat menyerah, tidak direspon WA, jangan kemudian, aduh, aku nggak mau mimpin lagi gitu ya. Tapi semua ini harus dengan visi yang kuat, dengan motivasi yang kuat. Dan terakhir ya, terakhir kita bicara strategi.
Teman-teman, waktu bicara strategi, bagi saya ada dua hal yang Paulus sebutkan. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, dia pakai gambaran seperti seorang ibu. Dan sisi yang dia angkat, sisi kelembutan ibu, sisi mengasuh dan merawati anak. Dan ayat yang ke-8 sebenarnya menarik sekali. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri. Karena kamu telah kami kasihi. Lalu kemudian dia cerita. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Jadi bayangkan tuh, bagaimana memberitakan Injil Allah, strateginya adalah seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Tapi bukan hanya sisi feminin yang dia sampaikan, di ayat yang ke-10, kalimatnya, kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh dan adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa. Nah, ini sisi maskulinnya. Bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Jadi, kenapa saya bisa pakai kalimat ini untuk kelompok kecil gitu ya, kelompok KTB? Karena bagi saya, Paulus tuh nggak cuma jago preaching depan banyak orang. Lihat loh, dia mengatakan seperti Bapa yang menasihati kamu, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah, yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Teman-teman, apa yang saya mau bagikan dari bagian ini? Kadang-kadang memang banyak ilustrasi yang kita dapatkan di Alkitab tentang pemimpin KTB. Yang paling sering itu adalah pemimpin KTB itu gembala bagi domba. Gembala bagi domba. Tapi saya senang dengan gambaran ini, karena ini gambaran yang bagi saya lebih real lah ya, dalam beberapa bagian. Karena saya nggak pernah pelihara domba gitu ya. Gambaran ini waktu saya renungkan, iya ya, Paulus pakai gambaran pemimpin dengan yang dipimpin seperti orang tua dengan anak. Tentu orang tua yang baik ya. Ada ibu, sisi kelembutannya dapat, ada ayah, sisi ketegasannya, nasihatnya dapat gitu. Teman-teman, kadang waktu nanti teman-teman menjalani ya proses ini ya, mungkin kita harus bermain strategi seperti ini. Ya, apa yang menarik, Paulus bagi saya kan nggak pernah jadi cewek ya. Paulus kan laki-laki gitu ya. Dia nggak pernah jadi perempuan, tapi dia menggambarkan kehadirannya seperti ibu. Kami itu seperti ibu. Ini kami karena Paulus dan timnya ya, Paulus dan Silas paling tidak yang kita lihat tadi melayani di gereja Filipi dan Tesalonika. Nah, teman-teman, bagi saya ini menarik untuk kita renungkan. Bahwa ayah dan ibu ini gambaran orang-orang yang berjuang untuk anaknya. Coba tempatkan adik-adik KTB-mu itu bukan cuma sebagai bawahanmu gitu ya. Memang kalian kan belum pernah ada yang jadi orang tua ya. Tapi kalian pernah lihat orang tuamu. Mungkin tidak ideal, tapi kamu tahulah orang tua yang ideal harusnya seperti apa. Paulus nggak pernah jadi perempuan, tapi dia menggambarkan dirinya seperti ibu. Bahkan di kitab Galatia, Paulus sampai ngomong, aku tuh seperti sakit bersalin untuk kamu. Gila, ini Paulus kok ngomongnya cewek banget gitu. Dia nggak pernah sakit bersalin, dia laki-laki. Tapi gambaran bahwa mempertaruhkan hidupnya bagi jemaat yang dia layani. Jadi adik-adikku yang dikasihi Tuhan, saya pikir orang tua yang cepat menyerah, ya udahlah, jangan jadi orang tua kali ya. Ya sorry ya, saya abang kayaknya keras di akhir pembinaan kalian ini. Kita mau jadi apa buat adik-adik KTB kita nih? Kalian mau jadi apa buat mereka? Ditolak dikit mundur, masalah dikit saya back off, atau memang kita sadar betul Tuhan, saya akan merawat mereka, saya akan menasehati mereka seorang demi seorang.
Dan bagi saya gambaran ini jarang dihotbahkan di pembinaan PKK, karena lebih sering gembala, domba, begitu ya. Jangan dengan paksa, tapi dengan tulus hati, 1 Petrus 5, Yesus di Yohanes 10, gitu ya. Tapi waktu saya merenungkan, iya ya, gimana orang tua yang mau berjuang supaya anaknya bertumbuh, supaya anaknya mengalami perubahan kehidupan. Saya jadi ingat pengalaman seorang teman. Jadi di situ saya jadi sadar apa sih artinya ayah dan ibu yang lebih real, ya, karena saya juga belum punya anak ya, walaupun sudah menikah. Tapi waktu saya dengar sharing teman saya, dia cerita begini. Jadi waktu anaknya ini lahir usianya prematur, 8 bulan. Dan unik juga teman-teman ya, ternyata kalau prematur 8 bulan itu lebih riskan. Biasanya prematur 7 bulan dianggap lebih survive, karena prematur 8 bulan itu ternyata ada bagian-bagian tubuh yang biasanya kurang sempurna. Jadi anaknya lahir prematur 8 bulan, dan yang menarik adalah langit-langit atas, ya, langit-langit mulutnya itu tidak tertutup dengan baik. Wah, jadi waktu lahir itu dokter bilang, waduh ini langit-langitnya nggak tertutup. Jadi ada celah karena belum tertutup dengan baik, dan itu membuat anak ini susah minum susu. Susu kalau mamanya misalnya menyusui itu bisa keluar dari hidung karena langsung dari ini ya. Nah, jadi kemudian dokter bilang begini. Waktu teman saya cerita, dokter bilang ini kalau tidak tertutup harus dioperasi. Tapi ada kemungkinan tertutup kalau dia bisa minum susu dengan baik, maka dia bertumbuh, lalu nanti langit-langitnya akan nutup sendiri tuh, asal asupan gizinya masuk. Jadi dokter kasih jeda, waktu, dalam 3 bulan ini kita observasi. Kalau 3 bulan ini bisa ketutup sendiri, nggak usah operasi. Tapi kalau tidak, harus operasi, karena itu akan sulit gitu. Waduh, bayangkan ya, anak baru lahir 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan harus operasi. Harus diambil nanti dari daging mana, ditambal begitu ya. Jadi apa yang terjadi teman-teman? Teman saya dan istrinya berjuang selama 3 bulan itu menyusui anaknya supaya masuk tuh nutrisi. Teman-teman tahu kan, nggak bisa menyusui seperti layaknya biasa, karena akan keluar dari hidung. Jadi mereka bolak-balik, anaknya begitu rupa ya, cari posisi yang, jadi belajar coba cari posisi yang pas gimana ini. Minum, muntah, keluar lagi. Balik begini, coba begini Pak, coba begini Mah. Oh, gimana gini. Dan puji Tuhan ya, dalam anugerah Tuhan, 3 bulan usaha mereka itu nutup sendiri teman-teman. Dan akhirnya anaknya tidak harus dioperasi. Waktu saya mendengar kisah ini, teman saya cerita, saya langsung terpikir gitu ya. Wow, ini ya artinya jadi orang tua. Kalau anak nggak mau makan, anak nggak mau minum, berjuang supaya anaknya mau makan, mau minum gitu loh. Dan perjuangan itu adalah sesuatu yang dilakukan karena cinta yang besar. Bukan sekedar kewajiban aku orang tua, tapi karena cinta kepada anaknya. Kalian pernah lihat ya, mama-mama yang jadi helikopter gitu ya, demi anak mau makan. Oke, ya, ayo buka mulut, ngeng, mamanya jadi helikopter gitu ya, ambil, ayo buka mulutnya, masuk helikopter. Ada mama-mama jadi mobil-mobilan lah, ada mama-mama yang jadi, pokoknya tanda kutip, demi anaknya mereka rela melakukan. Dan saya pikir orang tua yang baik akan seperti itu. Seandainya teman saya bukan orang tua yang baik, udah nyusuin anaknya, capek, karena itu saya ingat banget dia cerita. Bayangkan Kak, sepanjang malam dia harus balik, anaknya begitu rupa menyusu. Capek Kak, saya harus pegang seperti itu. Tapi dia lakukan itu. Jadi saya coba mikir gitu, coba bayangkan kalau kita jadi orang tua yang capek aku tinggal aja lah, udahlah nggak usah nyusul lah, mati-mati lah kau nak gitu ya. Minta hati seperti hati ayah dan ibu bagi orang-orang yang akan kita pimpin nanti. Nggak mudah. Mungkin mereka akan mengecewakan kita, mungkin mereka juga, ya sulit begitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah kita akan tinggalkan mereka?
situasi corona ini bikin lebih sulit lagi gitu ya. Kadang saya mikir juga ya, nggak ada dari kita yang expert dalam corona ya, sudah pernah memimpin kelompok kecil dalam corona. Kita semua pertama kali gitu ya, kita pun nggak tahu nanti tantangannya seperti apa kelompok kecil online dengan situasi ini. Tapi saya mau bicara bukan sekedar melakukan apa dulu, tetapi miliki hati seperti ayah dan ibu. Yang kalau itu kamu miliki, maka kamu akan berjuang berbagai cara kreatif muncul supaya orang yang Tuhan percayakan mengalami pertumbuhan. Nah, teman-teman, waktu merenungkan hal seperti ini, saya jadi ingat juga ya pengalaman seorang teman ya. Ini dalam hal praktisnya ya. Jadi waktu itu dia punya adik kelompok kecil, mereka kan belajar MHB. Jadi di kampus terus dia bilang, saya ajarin adik saya itu bang. Jadi kita kan kelompok kecil katanya. Saya minta, gimana saat teduh? Ternyata dari satu kelompok itu mereka berempat, ada satu tuh susah banget saat teduh. Minggu depan ditanya lagi, gimana saat teduhnya? Aduh, belum mulai kak, masih susah. Datang lagi minggu depan lagi, gimana? Belum kak. Teman-temannya padahal udah mulai saat teduh ya. Sehingga teman saya kemudian dia bilang, akhirnya aku tanya gini katanya bang ya, Batak banget dia. Aku nanya dia, kau di mana kosanmu? Aku di sini bang ngekosnya. Kak ya, kan dia perempuan. Aku kosnya di sini kak. Oh, jam berapa kau bangun dek? Ya jam-jam 6 udah bangun ya. Terus kemudian teman saya ngomong, oke ya dek, besok kakak datang jam setengah 7, dek kau bangun jam 6, setengah 7 kan kau kuliah jam 8, kita saat teduh sama-sama. Wow, itu waktu saya dengar ceritanya gitu ya. Saya pikir inilah usaha. Jadi bukan cuma gini, datang kelompok kecil, ya udah kau nggak satu dulu ya udahlah pulanglah kau gitu ya. Nanti minggu depan datang lagi nggak satu dulu ya sudahlah. Tapi saya melihat ada satu usaha yang lebih. Ketika orang-orang itu Tuhan taruh di hatimu, maka engkau akan berjuang supaya mereka bertumbuh. Belum tentu harus seperti itu lagi corona ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Hal kreatif apa yang muncul? Muncul bukan karena demi kreatif, tapi demi Tuhan saya rindu dia bertumbuh, saya rindu dia mengalami pembaharuan. Dan saya akhirnya menyadari ya, tidak heran jemaat yang ada di Tesalonika bisa jadi jemaat yang ideal karena ada pelayan Tuhan seperti Paulus yang punya visi, tidak cepat menyerah waktu lihat tantangan. Punya motivasi yang murni dan punya strategi yang begitu menunjukkan kasih. Teman-teman jangan mimpi ada jemaat yang ideal. Jangan mimpi ada adik KTB yang ideal. Tanpa kita pun melakukan bagian kita. Saya menyimpulkan, 1 Tesalonika 2 bicara pelayan yang ideal. Jadi gampang diingat ya. 1 Tesalonika 1, jemaat yang ideal. Tapi jemaat yang ideal ini dibentuk Tuhan melalui pelayan yang ideal ya. Tentu kita nggak ideal dalam arti sempurna. 1 Tesalonika 2 memberikan gambaran bagi kita. Seorang yang punya visi, seorang yang punya motivasi, dan seorang yang punya strategi. Teman-teman, Abang tidak bisa menyertai kamu, mengikuti kamu, ikut jadi orang yang mensupervisi kamu terus sebagai pemimpin KTB. Tapi ada Tuhan, dia sumber visi, dia Allah yang lihat motivasi, dan dia Allah yang memberikan strategi. Waktu kamu mungkin nanti ngalami kelesuan, sulit ini, tapi Tuhan tolong saya, bangkit lagi. Waktu kamu lihat adik-adik kelompok mungkin tidak merespon seperti yang kau harapkan, kau lihat lagi mereka dengan kasih Tuhan. Aku akan layani mereka. Hari ini kamu tidak diutus oleh tim regenerasi. Kamu tidak diutus oleh pembicara. Kamu diutus oleh Allah yang sudah berkarya bagimu. Dan Allah yang rindu melalui hidupmu, pelayananmu, penyerahan dirimu. Lahir adik-adik KTB yang punya iman, punya kasih, dan punya pengharapan. Tapi biarlah kita terus jadi pelayan yang punya visi, punya motivasi, dan punya strategi. Tuhan menolong kalian. Jadi pemimpin-pemimpin KTB yang dibentuk terus-menerus oleh Tuhan untuk membentuk orang lain juga. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak buat firman-Mu. Kiranya firman-Mu terus hidup di dalam perjalanan kami. Kami menuliskan di diari kami masing-masing setiap bagian demi bagian yang akan kami lalui. Kami terus berserah, bersandar kepada Tuhan. Kami tidak tahu tantangan apa ke depan yang kami hadapi, yang adik-adik KTB kami akan hadapi, yang proses ber-KTB kami akan alami. Tapi yang pasti kami tahu ada Tuhan, Tuhan menyertai, Tuhan tidak meninggalkan, dan Tuhan mau kami bangkit, kami berjuang untuk hal ini. Sekali lagi terima kasih, tolong kami. Bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin.